kritik kerasnya terhadap dinasti di Korea Utara. Bagaimana hubungan keduanya sekarang. sebenarnya? Maka yang terjadi kemudian Kim Jong-nam kan terpental, dia keluar dari Korea Utara, dan ternyata dugaan Malaysia menduga bahwa ada operasi intelijen atas terbunuhnya Kim Jong-nam ini. Nah, atas dugaan itulah maka terjadi usir-mengusir diplomat awalnya. Ketika duta besar Korea Utara diusir dari Malaysia, dan ketika kemudian duta besar Malaysia juga begitu diperlakukan sama, maka berlanjut dengan penahanan, penyanderaan beberapa warga Malaysia yang tidak boleh pulang ke Malaysia oleh Korea Utara, lalu dibalas oleh Malaysia dengan tidak boleh hengkangnya atau tidak boleh perginya warga Korea Utara. Ini ketegangan yang semakin memuncak, yang semakin rumit, yang awalnya adalah simple, persoalan kriminal, lalu karena yang terdampak ini atau mereka yang menjadi korban ini adalah bagian dari politik di Korea Utara, maka ini simpulnya menjadi kemana-mana. Karena simpulnya banyak, itulah maka dia mirip jarang laba-laba yang sedemikian rumit, harus ditelusuri satu persatu. Nah, untuk menelusuri itu butuh peran Indonesia. Mengapa Indonesia? Karena satu tadi yang saya katakan di awal, Yohana. Indonesia punya peran strategis, sejarahnya panjang. Tahun 1964, Bung Karno itu pernah berkunjung ke Korea Utara dan diterima dengan sangat hangat oleh Kim Il-sung. Kim Il-sung ini kakeknya Kim Jong-un ya, presiden yang sekarang. Lalu setahun kemudian, bulan April tahun 65, Kim Il-sung melakukan kunjungan balasan sekaligus mengikuti acara ulang tahun ke-10 Konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, ada yang menarik di situ, Bung Karno memainkan istilahnya diplomasi anggrek. Apa itu diplomasi anggrek? Ketika menjamu Kim Il-sung di Bogor, di Istana Bogor, di situ setelah Kim Il-sung jalan-jalan di Kebun Raya Bogor, pas hari ulang tahunnya di Istana Bogor itu, Presiden Soekarno memberikan pohon anggrek kepada Kim Il-sung. Artinya itu sangat diapresiasi oleh Korea Utara, sehingga dia punya namanya Hari Anggrek. Hari Anggrek untuk memperingati pemberian anggrek Bung Karno kepada Kim Il-sung. Nah, ini bisa diambil peran sejarah yang penting ini. Apalagi putri dari Bung Karno, Ibu Mega, pernah menjadi presiden dan sekarang menjadi mantan presiden, bisa diminta menjadi bagian ya dari tim juru runding yang barangkali lebih bisa menenangkan Ibu Megawati ketegangan. Memang konon dinyatakan dekat dengan Kim Jong-un begitu ya? Ya, karena kedekatan kakeknya Kim Il-sung dengan Bung Karno ketika itu kan seperti yang tadi sejarah kita lihat. Dan ketika Menteri Luar Negeri Korea Utara berkunjung ke Jakarta pada tahun 2014, diterima oleh Presiden SBY waktu itu, Ri Su-yong, waktu itu Menteri Luar Negeri, itu menyatakan bahwa Korea Utara lebih percaya Indonesia ketimbang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya dengan modal yang dimiliki oleh Indonesia, kepercayaan Korea Utara terhadap Indonesia yang seperti itu, maka kita bisa mengambil peran yang lebih sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa Indonesia punya peran untuk menciptakan, ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Bung Kohar, memang apa sih nanti dampaknya bagi Indonesia panasnya hubungan Korut Malaysia ini? Ya, kalau sampai ketegangan ini memuncak, lalu timbul clash yang tentu saja kita tidak harapkan ya. Nah, itu dampaknya kan bisa kemana-mana. Karena Indonesia sangat dekat dengan Malaysia secara geografis. Dia berada di utara Kalimantan. Artinya apa yang terjadi di Malaysia bisa berdampak di Indonesia. Bayangkan, Korea Utara itu memiliki senjata kimia. Korea Utara memiliki nuklir. Memiliki alat pembunuh massal yang bisa saja efeknya, ya mudah-mudahan ini tentu saja tidak ada yang berharap ini terjadi, bisa kemana-mana kalau sampai kemudian menimpa. Lalu yang kedua, ada Siti Aisyah di situ. Ada faktor Siti Aisyah di dalam konflik antara Malaysia dan Korea Utara ini. Jadi Indonesia menjadi sah dan harus untuk ikut
peran serta menengahi konflik ini. Ya, kita akan lihat ini kronologi dari ketegangan yang terjadi antara Korea Utara dan Malaysia, pemirsa. Dari awal sampai dengan saat ini masih memanas begitu. 13 Februari 2017 Kim Jong-nam tewas diracun di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. 17 Februari 2017 Korut menolak hasil visum dan menuntut jasad Jong-nam dikembalikan ke Korea Utara. 23 Februari 2017 Korut menuding ada skenario yang disusun Malaysia bersama dengan musuh Korut. Siapakah musuh Korut ini? Selanjutnya 24 Februari 2017, demo menuntut mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Ini dari Malaysia, dari pihak Malaysianya. 28 Februari 2017, pemerintah Malaysia menuntut permintaan maaf secara tertulis dari Korea Utara. 13 Februari 2017, Dubes Korut untuk Malaysia, Kang Cho, dinyatakan sebagai persona non grata. Begitu. Selanjutnya, 6 Maret 2017, Duta Besar Korut, Kang Cho, resmi meninggalkan Malaysia. 6 Maret 2017, Korut mendeklarasikan Dubes Malaysia di Pyongyang sebagai persona non grata. 7 Maret 2017, Korut melarang semua warga Malaysia pergi meninggalkan negara tersebut. Ya, ini tadi adalah kronologi dari peristiwa atau ketegangan yang terjadi antara Korea Utara dan Malaysia. Bung Kohar, sebenarnya siapa sih yang tadi yang disebut sebagai musuh Korea Utara? Ya, tentu saja Korea Utara ini kan sampai sekarang itu masih berideologikan komunis. Jadi musuh bersama ya banyak dan negara dengan ideologi komunis tentu akan menjadikan sasaran utama, sasaran tembak itu adalah imperialisme, liberalisme, terutama liberalisme dalam hal ini adalah Barat. Nah, Barat di sini sering dikonstruksikan sebagai Amerika Serikat dan kawan-kawan. Meskipun di dalam geopolitik di setiap tertentu, Tiongkok saja yang dulu dianggap sebagai salah satu mbahnya komunisme di Asia, sekarang juga sudah memodifikasi sistem pemerintahannya dari komunis menjadi paduan antara komunis dan kapitalis gitu. Jadi tidak ada yang murni betul-betul. Ke Amerika Serikat tentu saja juga meskipun didominasi oleh kapitalisme, tetapi juga semua sudah mulai mengadopsi sisi-sisi baik dari sosialisme. Welfare state juga mulai diadopsi oleh Obama dengan misalnya Obamacare, meskipun sekarang kembali mau dimentahkan oleh Donald Trump. Ya, tadi yang menarik juga selanjutnya tadi pada poin bahwa saling sandera antar masing-masing warga negara di Malaysia di Korea Utara dan Korea Utara di Malaysia. Kita lihat sebenarnya ada aturan yang kemudian mengatur dan sudah disepakati oleh negara-negara yang ada di anggota PBB ini, namun memang Korea Utara sendiri belum menyepakati atau belum menandatangani salah satu perjanjian terkait hak asasi manusia, pelarangan warga negara keluar dari negaranya. Kita lihat bersama ini. Hak-hak asasi manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A pasal 13, setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Yang kedua, setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya. Nah, ini kemudian yang dipegang oleh Malaysia karena di sini Malaysia sudah tanda tangan kesepakatan ini, namun Korea Utara belum, Bung Kohar. Ya, ini tentu saja pertama PBB kan sudah menyerukan agar Korea Utara dan Malaysia lebih tenang, lebih dingin dalam menyelesaikan ini dan tidak terseret ke dalam konflik berkelanjutan. Nah, PBB butuh tangan. Nah, tangan di ASEAN tentu saja yang paling kuat diplomasinya adalah Indonesia. Apalagi kita saksikan, kita melihat misalnya Raja Salman saja yang berlibur ke Bali sampai ditambah, di-extend sampai harinya sampai 12. Ini kan menunjukkan banyak negara yang percaya kepada Indonesia. Saya kira Malaysia berkali-kali datang PM Najib dan hubungan serumpun yang semakin mesra punya modal. Selain tentu saja hubungan sejarah dengan Korea Utara yang kita tidak pernah
Meskipun Korea Utara tentu saja diisolasi oleh beberapa negara, tetapi dengan Indonesia sejauh ini hubungannya baik-baik saja. Nah, kalau Indonesia bisa mengambil peran itu dan harus mengambil peran itu, tentu akan lebih baik bagi kawasan. Dan siapa tahu bisa menenangkan keadaan. Oke, baik. Sudah ada penelpon Bung Kohar, Pak Laude dari Karawang. Kita sapa dulu Pak Laude. Selamat pagi Pak Laude. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda terkait konflik atau panasnya hubungan Korea Utara Malaysia? Silakan. Ya, tanggapan saya yang pertama, saya mohon pada pemerintah Indonesia, sama Presiden kita Jokowi dan Megawati yang sudah dikenal oleh Korea Utara supaya memediasi kedua negara ini jangan sampai terjadi. Kalau ini terjadi, imbasnya akan kena Indonesia karena Malaysia ini dekat sekali dengan Indonesia. Kita khawatir senjata-senjata kimia yang dimiliki oleh Korea Utara itu akan berimbas ke Indonesia. Maka saya berharap pemerintah Indonesia harus bisa memediasi ini. Kita harap supaya Korea Utara dengan Malaysia ini bisa damai. Dan kita mohonlah sama Malaysia jangan terlalu keras. Malaysia ini memang Indonesia juga suka diobok-obok. Apalagi Korea Utara ini masalah kecil dibesar-besarkan. Sayang sekali ini Malaysia tidak bisa dinegosiasikan dengan baik gitu loh. Baik Pak Laude. Terima kasih. Terima kasih. Pak Laude dari Karawang dan kita beralih ke Riau. Ada Pak John. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Yohana Silakan, dan Pak. Bang Abdul Qadir. Baik, ini memang sangat bagus ya. Yang ditulis sama editorial media Indonesia hari ini sangat bagus dan ini kami tunggu-tunggu Pak. Kami di Kepulauan Riau, bukan dari Riau, Kepulauan Riau. Sebenarnya ini saling berbalas pantun. Malaysia sama Korea Utara. Sebenarnya Indonesia bukan tidak mau ikut, cuma nanti kalau Indonesia ikut, ada kita di dalam, Aisyah. Yang kita bingungkan, kenapa yang ditangkap orang Korea itu sudah dibebaskan? Ada dibebaskan itu. Padahal tahu-tahu Korea Utara itu negara yang boleh dikatakan negara pagar besi dan pagar bambu, pagar besi. Kenapa cepat-cepat Malaysia melepaskan orang Korea Utara? Yang orang kita Indonesia, Siti Aisyah yang nantinya cuma reality show itu kenapa kok langsung jadi tersangka dan ancaman hukuman gantung? Bukan Indonesia tidak mau turun itu Pak, cuma nanti kalau Indonesia turun. Baik, baik Pak John. Dan ya, Malaysia sebenarnya. Baik Pak John. Kami sudah itu menangkap maksud Anda, mohon maaf karena ada gangguan teknis begitu. Terima kasih telah menghubungi editorial media Indonesia, Pak John dari Riau dan sebelumnya juga ada Pak Laude dari Karawang. Dan kita nanti akan bahas Bung Kohar, tadi seperti yang disampaikan oleh para penelpon, layakkah kita sebenarnya khawatir terkait dengan dampak yang harus ditimbulkan dari konflik kedua negara ini. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi saya akan kembali. Ini berdampak kepada masyarakat warga negara yang hendak berliburan, yang hendak berkunjung atau urusan bisnis lainnya itu terganggu jadinya. Jadi di sini peran PBB harus turun tangan. Saya sangat menyayangkan hubungan antara negara Malaysia dengan Korea Utara karena selama ini hubungan kedua negara ini cukup baik. Ya, seharusnya masalah ini ya diselesaikan dengan secara diplomasi supaya masalah ini cepat selesai. Saling sandra Korut Malaysia, topik editorial pagi ini. Bung Kohar, layakkah kita khawatir terkait dengan panasnya hubungan Korut dan Malaysia? Ya, tentu saja ada banyak kelayakan bagi kita untuk khawatir selain secara geografis Malaysia itu dekat dengan Indonesia dan apabila apa yang menimpa Malaysia akan berdampak terhadap sekitarnya, tentu saja termasuk Indonesia. Juga ingat, warga negara Indonesia yang berada di Malaysia itu sangat banyak. Ya, baik yang legal maupun yang sembunyi-sembunyi itu bisa sangat banyak. Bisa sampai mencapai, ya bisa 1 jutaan lebih. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kita menyaksikan saja ketika ada event sepak bola misalnya, pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Malaysia yang dipertandingkan di Malaysia. Itu ya 40% penontonnya berasal dari warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nah, kalau terjadi apa-apa dengan Malaysia,
karena ketegangan dengan Korea Utara ini, maka dampaknya juga kepada ratusan ribu bahkan jutaan warga kita yang ada di Malaysia, selain juga berimplikasi pada geografis sekitar, misalnya di Kalimantan dan sebagainya. Intinya adalah tugas Indonesia adalah tugas-tugas punya misi kemanusiaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana saya katakan tadi sudah memosisikan Indonesia sebagai negara yang harus mengambil peran ikut serta menciptakan perdamaian abadi dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, perdamaian abadi, perdamaian dunia yang abadi itu praktek jejaknya sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Bung Karno misalnya menginisiasi terbentuknya gerakan non-blok, lalu muncul konferensi Asia Afrika dan sejumlah pertemuan-pertemuan lain yang intinya adalah mempersatukan berbagai negara di dunia ini untuk apa? Untuk mempromosikan perdamaian. Karena dengan perdamaianlah akan tercipta kemakmuran, tercipta keadilan, tercipta kesejahteraan. Tanpa perdamaian, maka dunia tidak akan pernah selesai. Ingat, sekarang di Middle East, di Timur Tengah, itu dentuman peluru, desingan peluru, dentuman meriam, bom, hampir terdengar setiap saat sekarang. Di Suriah misalnya, keamanan masih tercabik-cabik. Di Irak sampai sekarang juga tidak kunjung tercipta perdamaian. Nah, di Indonesia, yang di kawasan ASEAN yang nyaris tidak terjadi ketegangan kecuali sempat ada ketegangan di Myanmar, maka suasana yang sudah kondusif ini mari kita promosikan untuk lebih luas lagi ke seluruh dunia di kawasan. Taruhlah misalnya kawasan Asia dulu. Nah, stabilitas kawasan Asia itu menjadi sangat penting, dan karena sekarang yang berkonflik itu adalah antar negara di Asia, maka peran juga di negara di Asia itu untuk mendamaikan mereka menjadi sangat relevan. Langkah strategisnya seperti apa? Apakah Indonesia langsung akan kemudian dengan Malaysia dulu berkonsolidasi atau melalui ASEAN itu sendiri? Ya, kita bisa langsung ya, jadi G2G dengan Korea Utara. Kita punya hubungan juga dengan Korea Utara. Misalnya, ya Menteri Luar Negeri menyampaikan proposal untuk bagaimana berunding duduk bersama. Intinya adalah dialog. Bagaimana Indonesia bisa meyakinkan Korea Utara, meyakinkan Malaysia untuk duduk satu meja, untuk bersama-sama merundingkan apa problem yang sedang terjadi. Oke. Bung Kohar, kita akan lihat ini respon netizen yang sudah kita rangkum, kami rangkum begitu, terkait dengan isu memanasnya hubungan Korea Utara dan juga Malaysia. Ini banyak pihak yang kemudian juga memperhatikan atau menyoroti karena menjadi salah satu trending topik utama beberapa hari terakhir. Semoga rakyat Malaysia dan Malaysia baik-baik saja dalam kemelut Malaysia dengan Korea Utara ini. Lindungi kami semua. Ini seperti warga Malaysia begitu ya? Bisa saja warga negara Indonesia yang punya saudara di Malaysia atau saudaranya bekerja di Malaysia, bisa saja. Semoga rakyat Malaysia di Korea Utara selamat dan bebas pulang ke tanah air. Sama-sama doakan semoga urusan mereka dipermudahkan Allah, begitu. Selanjutnya kita lihat lagi perkembangan yang merisaukan. Semoga rakyat Malaysia yang berada di Korea Utara dalam keadaan selamat. Ini rata-rata memang sepertinya doa-doa harapan untuk Malaysia ya. Karena kalau misalnya warga Korea Utara itu juga terbatas tidak menggunakan medsos juga. Jadi warganya tidak bisa mengakses teknologi dan juga komunikasi. Jadi mungkin tidak dapat ditemukan di sini. Menurut Anda, Bung Kohar, menanggapi respon netizen ini? Ya, wajar kalau kemudian banyak masyarakat ini kan menunjukkan proximity, menunjukkan kedekatan bagaimana antara Indonesia dan Malaysia. Satu rumpun, kemudian meskipun pernah terjadi ketegangan juga antara Indonesia dan Malaysia, tetapi apa yang terjadi di kemudian hari adalah hubungan kedua negara memang saling menguntungkan. Banyak warga negara Indonesia menjadi tenaga kerja di Malaysia, banyak produk Indonesia yang dikonsumsi di Malaysia, banyak orang yang Malaysia, wisatawan Malaysia tertarik untuk datang ke Bandung misalnya, ke Indonesia, kerjasama di bidang pendidikan. Jadi kalau respon netizen lebih banyak juga
ditujukan pada Malaysia juga mungkin karena beberapa hal itu, persinggungan antara Indonesia dan Malaysia lebih sering terjadi ketimbang persinggungan dengan Korea Utara. Bangsa Indonesia sebagai negara sahabat dan mempunyai paham politik yang bebas aktif, menganut politik bebas aktif, ini segera melalui Menteri Luar Negeri dan kemudian kepada Presiden, koordinasi dengan PBB, bahkan kalau perlu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan Korea kan selama ini cukup baik. Kita Indonesia mengambil peran bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, dampaknya adalah kalau ini terjadi ketegangan itu kita akan berdampak baik dari sisi keamanan, kemudian masyarakat kita, warga negara kita yang ada di Malaysia, dan juga berdampak kepada persoalan-persoalan ekonomi. Sehingga saya berharap bangsa Indonesia segera mengambil peran aktif bagaimana menciptakan perdamaian dunia dan menjaga stabilitas keamanan yang ada di kawasan Asia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Kalimantan. Kita ke Solo ada Pak Ismaji. Selamat pagi Pak Ismaji. Pak Ismaji. Selamat pagi, ini tentu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak, singkat saja. Ya, begini. Ya, begini. Menurut pendapat saya, sesuai dengan peran Indonesia sebagai ikut politik bebas dan aktif dan terlibat secara tidak langsung karena warga Indonesia ada yang terlibat dalam kasus itu, yaitu Siti Aisyah. Untuk itu kita sebagai negara yang bebas dan aktif itu senantiasa berusaha untuk mendamaikan kedua negara tersebut dengan berbagai cara diplomatik mestinya. Untuk itu kami mengharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk senantiasa aktif dalam menciptakan perdamaian global ataupun internasional sesuai dengan politik kita yang bebas dan aktif, begitu Mbak. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu yang sangat membahayakan, itu implikasinya juga luas terhadap Indonesia, secara ekonomi, secara politik, dan secara manusia juga kita terlibat. Gitu. Kita tidak ingin terjadi. Untuk itu kami sekali lagi mengharap pada pemerintah Indonesia cepat-cepatlah mengambil tindakan agar semua itu bisa terhindar dari bencana yang lebih luas, Mbak. Demikian, terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Ismaji dari Solo, dan sebelumnya ada Pak Tasrik Usman dari Kalimantan, dan nanti kita akan bahas politik bebas aktif Indonesia menjadi salah satu solusi perdamaian dunia. Pemirsa, kita jeda dulu. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan segera kembali. Malaysia dan Korea Utara yang memanas, sekarang Bukohar solusi untuk mendamaikan kedua negara itu, apapun yang menjadi kasusnya ini adalah kalau Indonesia politik bebas aktif. Sejauh mana sebenarnya kita bisa menerapkan dan itu ampuh untuk kemudian membantu begitu pemulihan hubungan kedua negara itu? Ya, Indonesia kan punya jejak. Sekarang kan kita lihat politik bebas aktif. Apa sih politik bebas aktif itu? Banyak kan orang mengatakan kita politik bebas aktif. Politik bebas aktif itu kan menandung dua kata, bebas dan aktif. Bebas itu artinya yang tadi saya katakan, Indonesia itu bebas untuk berhubungan dengan negara manapun, mengikuti fakta apapun. Indonesia tidak mengganggu negara manapun, tetapi negara lain juga tidak boleh mengganggu kedaulatan Indonesia. Itu pengertian bebas. Nah, aktif itu adalah ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan sendi-sendi keadilan di dunia. Makanya ketika pada era-era awal kemerdekaan, Indonesia sangat aktif menggalang berbagai aliansi. Ada non-blok, ada konferensi Asia Afrika, yang semuanya bermuara kepada bagaimana mempromosikan perdamaian dunia itu. Bagaimana menciptakan tatanan dunia yang lebih adil secara ekonomi, tetapi juga dicapai dengan kedamaian tanpa peperangan. Di kawasan ASEAN beberapa kali kita ikut serta menciptakan perdamaian kemelut antara Kamboja dan Vietnam waktu itu. Bagaimana di era Orde Baru gitu kita sangat aktif ya, bagaimana menghimpun agar antar negara ASEAN ini tidak terjadi ketegangan. Nah, waktu itu kan Vietnam dan Kamboja terjadi. Lalu juga di Myanmar, bagaimana Indonesia bisa secara pelan tetapi pasti ikut membantu bagaimana proses demokratisasi di Myanmar tanpa campur tangan negara lain. Artinya peran-peran politik bebas aktif yang dimainkan oleh Indonesia selama ini
sangat efektif, sangat luwes untuk menciptakan suasana yang lebih damai, lebih tenang, lebih reda. Bahkan di beberapa negara di Timur Tengah kan kita mengirimkan pasukan perdamaian. Jadi Indonesia sering mengirimkan pasukan, tapi bukan untuk berperang. Mengirimkan pasukan untuk tujuan damai. Dan itu adalah sebuah politik luar negeri yang sangat mulia. Karena itu apa yang terjadi dengan Korea Utara dan Malaysia juga mestinya diselesaikan secara damai, dan Indonesia cukup punya pengalaman untuk melakukan itu. Keuntungan besar bagi Indonesia. Ya tentu saja ASEAN ini kan pertumbuhan ekonominya luar biasa. Perdagangan di antara negara-negara ASEAN ini kan juga luar biasa. Singapura itu adalah investor terkemuka di Indonesia. Investasi terbesar Indonesia kan dari Singapura. Nah, kalau Malaysia dan Korea Utara tegang, lalu kawasan ini ikut terkena imbasnya, maka apa yang terjadi? Ya, Singapura, investasi Singapura misalnya di Indonesia juga akan terganggu. Investasi Malaysia di Indonesia juga akan terganggu. Lalu hubungan dagang di antara kawasan ASEAN juga akan terganggu, maka dampaknya adalah akan terjadi perekonomian yang stuck, tadi banyak disampaikan oleh para penelpon. Karena itu peran strategis Indonesia harus segera dimajukan, proposal harus segera disampaikan, ajak Korea Utara dan Malaysia untuk berunding satu meja. Dan jangan lupa kita ada Siti Aisyah di situ yang sedang masih masuk dalam pusaran sengketa, dan ini juga harus menjadi bagian keseluruhan dari penyelesaian konflik antara Korea Utara dan Malaysia itu. Ya, semoga pusaran sengketa tadi segera dapat diakhiri oleh kedua negara dan tidak berimbas ke negara-negara di sekitarnya. Dan bagi Indonesia, pemirsa, upaya penyelesaian konflik Korea Utara dan Malaysia juga akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan nasib Siti Aisyah yang didakwa ikut membunuh Kim Jong Nam. Dan pantang bagi kita untuk menganggap enteng konflik kedua negara tersebut. Itulah catatan terakhir dari editorial Media Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.